Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga untuk Yosua. Iya, bagaimana kabarnya Oma pagi ini? Baik aja. Baik saja, puji Tuhan. Dan saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan Oke hari ini pasti juga dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini tanggal 27 November Oma, kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Santo Yakobus dari Persia. Santo Yakobus dari Persia. Wah, ini nama Yakobus mungkin kita tidak asing ya, tetapi kalau mendengar Yakobus dari Persia, wah ini pasti kita belum terlalu mengenal beliau ini. Nah, bagaimana kisah awal dari Santo Yakobus dari Persia ini, Om? Ya, Santo Yakobus dari Persia ini yang sekarang disebut Iran ya. Persia itu disebut Iran. Itu adalah seorang Kristen yang kaya raya sekali dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kekaisaran Persia saat itu. Jadi beliau itu menjadi kaya sebab beliau diangkat sebagai penasehat dari Raja Yezdiger I pada abad ke-5 tersebut. Dengan kedudukan yang amat tinggi dan ia adalah seorang Kristen saat itu menjadi suatu masalah. Sebabnya Persia itu sangat membenci orang-orang Kristen saat itu. Oleh karena itu banyak orang Kristen mengalami siksaan, hukuman dan sebagainya. Sebenarnya istri dan ibu daripada Santo Yakobus tersebut berkeberatan, sebabnya Yakobus itu menyembunyikan identitas dirinya sebagai seorang Kristen. Sebab dia itu takut kehilangan posisinya sebagai penasehat raja dan persahabatan yang sangat akrab dengan raja tersebut. Raja sangat mencintai Yakobus itu. Jadi ini menjadi masalah besar, sebabnya menurut istri dan ibunya tidaklah dia patut berbuat demikian gitu. Tapi dengan sebabnya cinta, ada hubungan suami, ada hubungan sebagai anak, tetap didoakan oleh keduanya, sehingga pada suatu saat terpikirlah di dalam hati Santo Yakobus itu untuk kembali menjadi Kristen. Nah, bersamaan dengan peristiwa tersebut, raja akhirnya meninggal. Digantikan oleh putranya, yaitu Bahram ke-5, yang menjadi sangat gusar mendengar bahwa Santo Yakobus ini kembali kepada agama Kristen. Dan dia yang sangat menyakitkan hati raja baru tersebut, sebabnya Santo Yakobus itu tidak mau menyembah dewa-dewa nasional pada saat itu yang sangat dipuja di Persia tersebut. Dengan dorongan dari istri dan dorongan dari ibunya, dan ada semacam Roh Kudus yang menyadarkan Santo Yakobus, maka akhirnya dia kembali dan dengan terus terang dia menyatakan bahwa dia tetap di dalam agama Kristen dan dia mengundurkan diri. Ya. Oleh karena itu raja menjadi sangat marah. Lalu dilakukanlah hukuman atas diri Santo Yakobus, yaitu mutilasi jari-jari tangannya, dari yang kecil sampai pergelangan tangan, sampai ke siku, sampai ke ini bahu dimutilasi, yang bagian bawah juga sampai ke pinggang dipotong. Tetapi Santo Yakobus
dengan gagah berani dia itu menjalani segala hukumannya itu dengan sukacita, ya. Berkat juga doa dari istri dan ibunya. ya. Akhirnya hukuman pancung yang dijatuhkan pada Santo Yakobus. Relikuinya itu semula disemayamkan di Yerusalem. Baik. Lalu akhirnya dipindahkan ke Mesir. Jadi demikian sekilas cerita daripada sejarah kehidupan rohani dari Santo Yakobus. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Oma Endang sudah mengisahkan kepada kita kisah yang sangat detail, mulai dari awalnya Yakobus ini adalah seorang yang sangat dekat dengan raja. Ya, sebagai penasehat raja, jadi sangat dekat sekali, bersahabat baik, dan tetapi karena persahabatan itu justru menyebabkan Yakobus itu sembunyi-sembunyi murtad gitu kalau kita sebut sekarang sempat meninggalkan iman Kristen, lalu akhirnya oleh istrinya, oleh ibunya didorong kembali untuk menjadi seorang Kristen begitu. Bertobat ya, betul. Nah, lalu akhirnya ketika raja wafat, beliau justru ingin kembali, dan tadi bahkan Oma Enda mengatakan Roh Kudus menyadarkan Yakobus untuk kembali ke iman Kristen, bertobat begitu, dan akhirnya oleh raja baru justru Yakobus ini semakin yakin begitu ya. Betul. Dia tidak ingin lagi sembunyi-sembunyi seperti dulu dia sama raja sebelumnya, dan akhirnya justru karena imannya, dia mempertahankan imannya, akhirnya Yakobus itu dimutilasi tadi. Kalau kita dengarkan kisahnya ya, dari jari-jarinya, pergelangan, siku, bahu ya, kakinya, pinggangnya, kita kebayang ya ngerinya seperti apa ya. Ya, tidak terbayangnya. Tidak terbayangkan justru. Nah, itu dia. Jadi justru karena hukuman yang begitu kejam itu tidak membuat Yakobus gentar, justru dia menerima begitu ya. Dengan sukacita. Dengan sukacita bahkan. Dan itulah satu warisan yang luar biasa sekali, sehingga akhirnya beliau dihukum, tadi Oma mengatakan dihukum pancung ya akhirnya pancung. Dihukum pancung, lalu menjadi martir, dan akhirnya kini beliau relikuinya semayamkan di pertama Yerusalem, habis itu menjadi ke Mesir. Baik. Luar biasa sekali betul kisah dari Santo Yakobus dari Persia ini. Semoga kisah keteladanan beliau yang berani mempertahankan imannya tidak menukarkan gitu ya, kalau saya boleh sebut ya, tidak menukarkan imannya dengan jabatan, kekuasaan dan segala macam. Itu luar biasa sekali, dan itu sangat cocok bagi kita untuk kita teladani pada saat ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Oma Endang sudah membagikan kisah tentang Santo Yakobus dari Persia. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yakobus dari Persia, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari ini